komputer. 1. Seorang pranata komputer di Kementerian Komunikasi dan Informatika diminta untuk mengimplementasikan sistem keamanan jaringan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen utama dalam implementasi Firewall Next Generation? A. Intrusion Prevention System atau IPS. B. Virtual Private Network atau VPN. C. Application Level Filtering. D. Network Address Translation atau NAT. E. Distributed Denial of Service atau DOS attack. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Firewall Next Generation umumnya mencakup IPS, VPN, Application Level Filtering, dan NAT. DOS attack adalah jenis serangan yang harus dicegah oleh firewall, bukan komponen dari firewall itu sendiri. Kita masuk soal berikutnya. 2. Pranata komputer di Badan Siber dan Sandi Negara sedang menganalisis sebuah kasus peretasan. Ia menemukan bahwa penyerang berhasil mengakses sistem menggunakan teknik yang memanfaatkan kelemahan pada proses validasi input. Teknik apa yang kemungkinan besar digunakan oleh penyerang? A. Phishing. B. SQL injection. C. Man-in-the-middle attack. D. Distributed Denial of Service atau DOS. E. Brute Force attack. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa SQL injection memanfaatkan kelemahan pada validasi input untuk menyisipkan kode berbahaya ke dalam query database, memungkinkan penyerang mengakses atau memanipulasi data secara ilegal. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam pengembangan aplikasi e-government, seorang pranata komputer menggunakan metodologi DevOps. Apa langkah kunci dalam proses continuous integration yang harus dilakukan setelah code commit? A. User acceptance testing. B. Automated unit testing. C. Manual code review. D. Production deployment. E. Load testing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam continuous integration, automated unit testing adalah langkah kritis yang dilakukan segera setelah code commit untuk memastikan bahwa perubahan kode tidak merusak fungsionalitas yang ada. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pranata komputer di Badan Pusat Statistik sedang merancang arsitektur microservices untuk sistem pengolahan data nasional. Manakah dari berikut ini yang merupakan pola desain atau desain pattern yang paling sesuai untuk menangani komunikasi antar service yang kompleks? A. Circuit breaker. B. Saga. C. Event sourcing. D. CQRS atau Common Query Responsibility Segregation. E. Bulkhead. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pola saga sangat cocok untuk mengelola transaksi yang melibatkan multiple services dalam arsitektur microservices, memastikan konsistensi data melalui serangkaian langkah yang dapat dikompensate jika terjadi kegagalan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang pranata komputer di Kementerian Keuangan diminta untuk mengoptimalkan kinerja database yang menangani transaksi keuangan negara. Jika query select sering dilakukan pada kolom non-primary key, teknik optimasi apa yang paling efektif? A. Menambahkan foreign key. B. Membuat indeks pada kolom tersebut. C. Menambahkan kolom timestamp. D. Menggunakan teknologi in-memory database. E. Implementasi database sharding. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa membuat indeks pada kolom yang sering digunakan dalam query select dapat secara signifikan meningkatkan kecepatan pencarian data, terutama untuk kolom non-primary key yang sering diakses. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam proyek pengembangan sistem informasi kepegawaian nasional, pranata komputer menghadapi masalah dalam mengelola state aplikasi yang kompleks. Teknologi manajemen state apa yang paling sesuai untuk aplikasi React dengan skala besar? A. Konteks API. B. Redux. C. MOPS. D.
Rachel. E. Fuchs. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Redux adalah solusi manajemen state yang powerful dan scalable untuk aplikasi React berskala besar, menawarkan predictable state management melalui konsep single source of truth dan unidirectional data flow. Kita masuk soal berikutnya. 7. Pranata komputer di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sedang mengembangkan sistem prediksi cuaca menggunakan machine learning. Algoritma apa yang paling tepat digunakan untuk memprediksi curah hujan berdasarkan data historis? A. K-means clustering. B. Support vector machine. C. Random forest. D. Convolutional neural network. E. Recurrent neural network. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Recurrent Neural Network atau RNN sangat efektif untuk analisis data time series seperti prediksi cuaca, karena kemampuannya mempertahankan informasi dari langkah waktu sebelumnya, yang krusial dalam memprediksi pola cuaca. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam mengimplementasikan sistem Single Sign-On atau SSO untuk layanan pemerintah, pranata komputer harus memilih protokol autentikasi yang tepat. Manakah dari berikut ini yang paling sesuai untuk SSO berbasis web modern? A. LDAP. B. Kerberos. C. OAuth 2.0. D. SAML 2.0. E. OpenID Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa OpenID yang dibangun di atas OAuth 2.0 adalah protokol yang paling sesuai untuk SSO berbasis web modern karena menyediakan layer identitas di atas OAuth, memungkinkan autentikasi yang aman dan pertukaran informasi profil pengguna. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pranata komputer di Kementerian Pertahanan sedang menganalisis log sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Ia menemukan pola akses yang tidak biasa dari sebuah IP address. Teknik analisis apa yang paling efektif untuk mengidentifikasi anomali ini secara otomatis? A. Regression analysis. B. Association rule learning. C. Time series analysis. D. Principal komponen analisis. E. Cluster analysis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa time series analysis adalah teknik yang paling efektif untuk mendeteksi anomali dalam pola akses log system, karena dapat mengidentifikasi deviasi dari pola normal seiring waktu, yang krusial dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam mengembangkan aplikasi mobile untuk pelayanan publik, pranata komputer harus memilih arsitektur aplikasi yang tepat. Manakah dari berikut ini yang menawarkan keseimbangan terbaik antara performa natif dan fleksibilitas pengembangan lintas platform? A. Progressive Web App atau PWA. B. React Native. C. Flutter. D. Xamarin. E. Native Development atau Java Kotlin untuk Android, Swift untuk iOS. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Flutter menawarkan keseimbangan optimal antara performa natif dan pengembangan lintas platform. Dengan menggunakan rendering engine sendiri dan kompilasi ke kode natif, Flutter memberikan performa mendekati natif dengan efisiensi pengembangan untuk multiple platforms. Kita masuk soal berikutnya. Pengawas